Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang masalah sumber daripada teologi Islam. Saya pernah membaca dan menerjemahkan salah satu kitab yang dikarang ulama Azhar yang berjudul Fikrul Islam, yang di dalamnya membahas tentang bagaimana pemikiran-pemikiran keislaman ini muncul. Apakah murni dari Islam itu sendiri atau tercampur dengan budaya-budaya lain atau ilmu-ilmu lain. Pada dasarnya ulama telah bersepakat bahwa sumber daripada keilmuan Islam itu ya di Islam itu sendiri. Sama juga di teologi Islam juga ya di Islam itu sendiri, dari Quran, Sunnah, ijma, qiyas. Itu pokok dasar daripada hukum teologi Islam. Atau di dalam akidah Asy'ariyah dikatakan i'timaduhu, sumber daripada pegangan daripada teologi Islam itu minad dalailil aqliyah wa naqliyah, dalil aqli dan naqli. Bagaimana saya bisa mengatakan seperti itu? Saya ambil contoh saja. Contoh sedikit. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah atau berfirman yang bunyinya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallaha wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu jadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi pada satu ketika di majlis ada seorang nenek-nenek yang pada saat itu menangis. Jadi tak tahu apa sebabnya nenek tersebut menangis. Lalu setelah ditanya, "Nek, kenapa menangis?" Nenek itu menjawab, "Kasima ku endahna lantunan ayat Al-Quran nepikeun kabar getar si hatinya sampai menangis." Ditanya si nenek tersebut, apakah nyaho artina nih ente tahu arti ayat yang dibacakan tadi atau tidak? Ente cenah. Teu apal sing horeng tapi bisa menggetarkan hati nenek tersebut. Berarti kan ada sesuatu yang hidup di dirinya, di nenek tersebut, yaitu yang dinamakan ruh qudsiyah. Jadi ketika ruh qudsiyah kita ini hidup, maka secara otomatis aktivasi kita ketika mendengarkan lantunan-lantunan ayat Al-Quran atau mendengar kalamullah atau dzikrullah, itu secara otomatis akan ada getaran energi yang mempengaruhi diri kita, meskipun kita tidak tahu arti daripada ayat tersebut. Sebagaimana firman Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Dan pastinya orang mukmin itu ketika dituturkan nama Allah, maka hatinya akan bergetar.
Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu jadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan ketika dibacakan ayat-ayat lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an, maka akan bertambah keimanannya. Itu sudah ada di ayat Quran bahwa orang itu akan secara otomatis ketika dibacakan atau didengarkan nama-nama Allah atau ayat-ayat Allah, maka akan bereaksi. Namun kadang-kadang reaksi ini terlalu berlebihan. Jadi kusaking mahabbahnya, kusaking ma'rifatnya, sehingga tidak bisa dipahami oleh orang awam. Terkadang seperti itu. Namun ada juga yang keluar dari koridor, karena memang ketika memahami ayat Al-Quran ini dicampuri oleh hawa nafsu. Jadi tidak hanya ruh kudsiyah saja, tapi ruh hewaniyah, terkadang ruh syaitoniyah ini ikut campur dalam memahami nilai-nilai keagamaan yang akibatnya ketika kita tidak secara ikhlas, secara penuh keimanan meyakini ayat yang dibaca oleh kita, maka ada kepentingan lain yang mendorong kita memahami ayat Al-Quran ini keluar dari koridor-koridor yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, ada kepentingan terselubung ketika kita menjelaskan satu ayat Al-Quran yang ditumpangi dengan hawa nafsu atau dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Bahkan di kaidah-kaidah fikih atau kaidah usul, kaidah fikih itu kan memang kaidah-kaidah fikih ini bersumber dari Quran dan dari hadis. Sebagai contoh, misalkan ada kaidah fikhiyah yang menjelaskan al-daru yujalu, bahwa kemadharatan itu harus dihilangkan. Ini kan bersumber dari hadis. Jadi hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersumber dari Ibnu Abi Sa'id, dari kitab Ibnu Ahmad dan Ibnu Majah, ada hadis yang mengatakan la dharara wala dirar, janganlah berbuat kemadharatan kepada diri sendiri dan janganlah berbuat kemadharatan bagi orang lain. Bahkan di ayat Quran juga menjelaskan innamal usri yusra, sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Sebenarnya ayat Al-Quran ini memang sudah komplit. Jadi sudah sangat komplit. Ilmu apapun ada gitu. Jadi intinya sumber daripada pemikiran Islam itu memang dari Al-Quran, memang dari hadis. Jadi kalau pendapat saya, jadi semua ilmu itu yang terus berkembang sampai nanti akhir zaman, semua ilmu yang
yang akan berkembang sampai akhir zaman itu, mengapa bisa berkembang? Mengapa bisa banyak? Itu karena ada Alkitab. Meskipun tidak hanya Al-Quran saja, tapi karena ada kitab atau kalamullah yang seolah-olah ini menjadi software yang bisa menghidupkan berbagai disiplin ilmu. Mau ilmu filsafat kayak, mau ilmu kedokteran, mau apapun, itu sumbernya dari Alkitab, dari Kitabullah, meskipun ada yang tersurat dan tersirat. Itu nanti dijelaskan dalam permasalahan tauhid, yaitu ada kalam dal dan ada kalam madlul. Kita kan intinya cuma tahu kitab itu yang tertulis saja. Bahkan kan yang tidak ada yang tidak tertulis. Kalamullah itu kan la sauta wala huruf. Sebenarnya sudah ada huruf itu ketika sudah di Lauh Mahfuz, kemudian diwahyukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi sebelumnya melalui malaikat Jibril. Jadi intinya sumber daripada teologi Islam ini memang bersumber dari Islam itu sendiri. Meskipun ada tudingan-tudingan lain, misalkan dari aliran-aliran tertentu, itu hanya hasanah keilmuan saja. Pada dasarnya sumber daripada teologi Islam ini adalah murni daripada ajaran Islam yang diperkuat oleh dalil akli dan dalil nakli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.